Kota Bontang, sebuah kota pesisir yang berada di Kalimantan Timur, berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur di bagian utara dan barat, berbatasan dengan Kutai Kartanegara di bagian selatan, dan di bagian sisi timurnya berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Terdapat perusahaan besar di bidang yang berbeda yang turut menghidupkan kota Bontang, di antaranya PT Badak LNG, PT Pupuk Kaltim, Indominco, Geraha Power Kaltim, dan PT Energi Unggul Persada, yang menjadikan kota Bontang berorientasi di bidang industri. Kota Bontang di bawah kepemimpinan Basri Raseh sebagai wali kota dan Najirah sebagai wakilnya, berkomitmen untuk memajukan kota Bontang dan menyusun visi misi sebagai berikut. Kota Bontang yang harmoni melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan. Kota Bontang yang berkelanjutan layak huni, cerdas, dan berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, serta pelestarian lingkungan hidup. Kota Bontang yang berdaya saing dan sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Demi mewujudkan mimpi menjadi kota Bontang yang lebih hebat dan beradab. Untuk itu, pemerintah kota Bontang menyusun 4 program prioritas, yaitu Bontang Kita, kolaborasikan ide, satukan aksi. Bontang Baru, bersih, asri, lestari, dan maju. Bontang Bangkit, bangkit dan maju ekonominya. Bontang Unggul, unggul pelayanan publiknya, unggul SDM-nya, sejahtera masyarakatnya. Yang terbagi menjadi 8 sektor utama, yaitu sektor infrastruktur, pelayanan masyarakat, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, UMKM, dan kesejahteraan masyarakat, kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha, serta pariwisata dan budaya. Mencoba menelisik lebih dalam mengenai program-program yang ada di kota Bontang dengan beberapa sektor yang sedang dikembangkan. Dimulai dari infrastruktur, terdapat program penataan dan revitalisasi bangunan dan median jalan, trotoar di sepanjang jalan utama. Selain itu, juga pembangunan jalan di beberapa titik terus dilakukan. Pembangunan jalan di Ahmad Yani, pembangunan jalan penghubung Jalan Pierre Tendean, Jalan Pelabuhan, peninggian Jalan Pierre Tendean, Bontang Kuala. Selain itu, penataan bantaran sungai dengan revitalisasi dan relokasi pemukiman, serta peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat di pesisir dan pulau-pulau di sekitar kota Bontang. Dan tidak kalah penting dalam sektor infrastruktur, terdapat program penanggulangan banjir melalui beberapa sinergi program yang diantaranya normalisasi sungai, pembangunan Bendali Sukarahmat, revitalisasi dan depresi Waduk Kanaan, penataan bantaran sungai dengan revitalisasi dan relokasi pemukiman, dan pembangunan dan revitalisasi sistem drainase kota, serta pembangunan sumur resapan. Sektor kedua merupakan pelayanan masyarakat. Terdapat banyak sekali program yang berdampak langsung dengan kebutuhan masyarakat, di antaranya pemantapan tata kelola pemerintahan, PTSP, Mall Pelayanan Publik. Terdapat pula dana stimulan untuk setiap RT yang berada di kota Bontang yang dalam penerapannya digunakan untuk pengembangan ekonomi dan lingkungan, penguatan peran kelembagaan RT, peningkatan sarana prasarana di setiap RT yang berada di kota Bontang. Pemerintah kota Bontang juga peduli dengan kehidupan beragama di kota Bontang. Wujud kepedulian itu diterapkan dalam program peningkatan pembinaan kehidupan beragama yang dalam penerapannya dibagi menjadi peningkatan kualitas pengalaman dan pemahaman agama melalui gerakan bersama ASN, penggiatan agama dan masyarakat, pengembangan dan peningkatan fasilitas rumah ibadah, bantuan operasional rumah ibadah, bantuan sarana prasarana penggiat agama. Masyarakat Bontang juga dipermudah dengan pengembangan pelayanan, perizinan secara terpadu dan elektronik yang mencakup seluruh jenis perizinan, baik diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun instansi vertikal dan BUMN atau BUMD dalam satu mall pelayanan publik. Dan untuk lebih mempermudah masyarakat, Pemkot Kota Bontang juga membuat pengembangan pelayanan perizinan mandiri secara online melalui Anjungan Perizinan Mandiri atau APM.
Masih di sektor pelayanan masyarakat, pemerintah kota ingin mewujudkan keluarga sejahtera dengan cara perluasan bantuan pangan non-tunai, pengembangan kelompok usaha masyarakat bagi keluarga miskin, serta bantuan masyarakat untuk keluarga miskin lansia, janda atau duda, tanpa keluarga atau paket makanan gratis untuk lansia miskin. Dan terakhir, dalam sektor pelayanan masyarakat, program penataan kawasan pemukiman melalui pembangunan hunian murah dan layak bagi masyarakat Bontang. Sektor ketiga yang pastinya menjadi perhatian pemerintah kota adalah pendidikan yang tidak hanya terfokus pada pelajar, mahasiswa tetap juga pendidikannya dalam menciptakan generasi yang unggul melalui program pemantapan penyelenggaraan pendidikan gratis, standarisasi sarana prasarana pendidikan guna menciptakan pemerataan dalam kegiatan mengajar, penyediaan perlengkapan siswa seperti pakaian seragam, buku, alat tulis, tas, dan sepatu. Tidak ketinggalan, program untuk mahasiswa di Kota Bontang terdapat penyediaan beasiswa stimulan maupun bantuan penuh kepada pelajar, mahasiswa dan pendidik melalui jenjang sarjana, magister, dan doktoral dan penyediaan beasiswa stimulan maupun bantuan penuh kepada pelajar dan mahasiswa keluarga miskin. Tidak luput dari perhatian pemerintah, Kota Bontang juga ingin pengembangan terjadi pada ASN di Kota Bontang dengan program penyediaan beasiswa stimulan maupun bantuan penuh bagi ASN untuk jenjang sarjana, magister, doktoral. Yang cukup penting, di dalam sektor keempat, pemerintah Kota Bontang cukup peduli dengan kesehatan masyarakatnya dengan membangun program peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Bantuan biaya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat peserta kelas 3 non-PBI, dan stimulan dana kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dan pengobatan yang tidak masuk dalam cakupan pelayanan BPJS Kesehatan, pelayanan dokter kunjungan bagi pasien jompo dan miskin, penguatan kemitraan pemerintah dengan rumah sakit swasta dan pelayanan kesehatan. Sektor kelima merupakan sektor ketenagakerjaan demi menciptakan SDM yang unggul dengan cara pelatihan, sertifikasi keahlian, keterampilan dan magang tenaga kerja, serta kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kota Bontang. UMKM juga tidak luput dari perhatian pemerintah Kota Bontang demi terwujudnya perkembangan ekonomi di masyarakat dengan menghadirkan UMKM Center sebagai pengembangan dan perlindungan UMKM yang berada di wilayah pemerintah kota. Demi terciptanya perkembangan di Kota Bontang, terdapat sektor ketujuh yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu kolaborasi pemerintah kota dengan dunia usaha dengan menerapkan program kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, dan kemudahan izin dan investasi yang masuk di Kota Bontang demi terciptanya penguatan kemitraan dengan dunia usaha. Hal ini pula yang membuat Kota Bontang mulai bermunculan franchise-franchise dari luar serta terdapat Bontang City Mall yang menjadi kebanggaan baru di Kota Bontang. Dan terakhir, terdapat sektor pariwisata dan budaya dalam penerapan pengembangan ragam budaya di Kota Bontang. Pemerintah menyelenggarakan pagelaran atau festival seni budaya tradisional Nusantara dengan melibatkan seluruh paguyuban yang ada di Kota Bontang maupun luar daerah secara periodik dan menjadi agenda wisata budaya. Selain itu, untuk menarik wisatawan ke Kota Bontang, pemerintah melakukan pengembangan wisata dari berbagai sektor seperti pengembangan wisata kampung budaya Guntung, pengembangan fasilitas atau sarana penunjang wisata kampung air Bontang Kuala, pengembangan wisata bahari di sekitar wilayah Bontang yang kerap menjadi tujuan destinasi wisata utama ke Kota Bontang. Terdapat pula pengembangan wisata mangrove yang diharapkan menjadi magnet bagi wisatawan untuk ke Kota Bontang. Dan terakhir, dalam sektor ini, Kota Bontang membangun rumah kreasi milenial sebagai wadah generasi muda Kota Bontang untuk mengasah berbagai kreativitas seni budaya, kompetensi keahlian, kemampuan bahasa asing, dan millennial entrepreneur serta millennial leadership champ. Berbagai cara dilakukan pemerintah Kota Bontang dalam menggapai cita-citanya. Akan tetapi, Basri Rases sebagai Wali Kota Bontang dan Najira sebagai Wakil Wali Kota Bontang tetap
tetap berkomitmen demi mewujudkan mimpi menjadi Kota Bontang yang lebih hebat dan beradab. Meski dalam masa pemerintahannya 2021 sampai 2024 terlalu pendek, pemerintah Kota Bontang terus berusaha. Maka dari itu, pemerintah Kota Bontang mengajak masyarakat, perusahaan, serta OPD terkait untuk bersinergi dan berkolaborasi demi mewujudkan Kota Bontang yang lebih hebat dan beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Serase, Wali Kota Bontang. Saya Hajah Najirah, Wakil Wali Kota Bontang. Periode 2021-2024. Alhamdulillah, 4 tahun telah kami jalani bersama. Saya ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang tak terhingga atas seluruh saran masukan dan kritikan pada kami semua selama memimpin Kota Bontang. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, namun juga dengan banyak pencapaian yang telah kami dapatkan. Beberapa program prioritas kami bisa kami laksanakan secara baik dan sampai saat ini telah berjalan secara baik. Namun kami sadar bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak yang harus kami kerjakan bersama. Saya dan Bapak Wali Kota Bontang berharap agar kedepannya Bontang bisa semakin maju dan berdaya saing. Dan mudah-mudahan semuanya benar-benar memberikan manfaat terhadap masyarakat Kota Bontang. Kami ingin mewujudkan kota ini menjadi kota yang maju dan beradab. Dan insya Allah ini akan kita lebih sempurnakan lagi di kemudian hari, termasuk masalah wifi gratis, pendidikan gratis, kesehatan, UMKM, pariwisata, dan juga hal-hal yang lainnya. Saya kira tidak ada manusia yang sempurna, tapi insya Allah akan berusaha untuk menyempurnakannya. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami selama ini. Mari kita lanjutkan kerjasama ini demi mewujudkan Bontang yang maju dan berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.